Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, kembali kita berjumpa untuk mendengarkan isi buku Membina Keluarga Bahagia yang dikarang atau yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Kali ini judulnya berjudul Nasihat Ayah Budiman kepada Anaknya yang Perempuan. Hendaklah anakku mempahamkan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang saleh. Maka disebabkan kamu akan hidup berteman dengan seorang laki-laki yang telah aku pilihkan untuk teman hidupmu, maka hendaklah kamu turuti nasihatku yang tersebut. Ini, pertama, janganlah kamu mengira bahwasanya suamimu cinta kepadamu itu lantaran takut atau merendah diri kepadamu, sehingga dia membiarkan kesalahanmu dan tidak memberi hukum. Sebetulnya yang demikian itu adalah satu tanda bahwa suamimu tidak akan memberi ampun kepadamu. Yang kedua, tipu dan kecoh itu, wahai putriku, adalah sebesar-besar musuhmu dalam rumah tangga. Oleh sebab itu berhati-hatilah engkau daripadanya. Ketiga, jangan sekali-kali engkau bercakap-cakap dengan laki-laki yang pernah meminangmu di hadapan suamimu. Yang demikian ini terlampau banyak menjadi sebab buat kekeruhan pergaulan suami istri. Yang keempat, ketahuilah bahwasanya segala rahasia rumah tanggamu itu adalah suci, maka janganlah engkau cemarkan dia dengan jalan menyiarkannya. Yang kelima, janganlah kamu menarik perhatian suamimu melihat engkau bertekun selalu dengan pekerjaan rumah tangga, apalagi di waktu suamimu kembali. Yang keenam, janganlah kamu mengeluh di hadapan suamimu lantaran engkau payah bergaul dengan dia. Dan jikalau tidak boleh, tidak, maka ada lebih baik kalau kamu minta berpisah daripadanya. Ini juga kalau sekiranya perpisahan itu membawa kebahagiaan. Yang ketujuh, janganlah kamu selalu menyangka bahwasanya suamimu berhubungan rahasia dengan perempuan lain. Jikalau engkau dimabuk sakwasangka dan dilamun oleh keraguan-raguan, maka hendaklah engkau mencari bukti-bukti lebih dahulu dan selidikilah keadaan itu dengan hati tentram. Yang kedelapan, hendaklah istri berkeyakinan bahwasanya kemaslahatannya dan kemaslahatan suaminya itu menjadi satu, sebagaimana istri menanggung beberapa beban yang berat dan beberapa kerugian, maka demikian juga istri berhak menerima bersama-sama dengan suaminya akan segala kesenangan, kegembiraan, dan kesentosaan. 9. Seorang istri tidak boleh menyembunyikan suatu apapun dari suaminya. 10. Sediakanlah makanan untuk suamimu yang menarik hatinya dan lezat rasanya, serta memperbanyaklah macam-macam yang disukainya dan jauhkanlah mana-mana yang tidak disukainya. Yang ke-11, di hadapan orang lain hendaklah engkau kekang benar mulutmu daripada menceritakan urusan percintaan dan cemburuan, karena yang demikian itulah menunjukkan rusaknya perasaan halus suami. 12. Apabila engkau bercakap-cakap dengan suamimu, hendaklah engkau percakapkan yang baik dan sopan. Jangan engkau bercakap yang membangkitkan semu dan bosan. Yang ke-13, janganlah engkau menarik perhatian suamimu sehingga ia menyangka yang engkau condong kepada laki-laki lain, atau engkau lebih mengutamakan laki-laki lain dari suamimu dan engkau berharap-harap supaya laki-laki itu menjadi suamimu. 14. Nyatakanlah kesungguhanmu berusaha membantu suamimu dalam segala usaha yang bertalian dengan pekerjaannya. 15. Jangan engkau bermegah di hadapan suamimu dengan pelajaranmu atau kecerdasanmu. Yang lebih utama,
jika dapat engkau perlihatkan kepadanya hasil pekerjaan daripada kecerdasan itu. 16. Jangan engkau kotorkan mukamu dengan warna-warni dan air mata. Ada lebih baik bagimu kalau engkau perlihatkan kelembutan anggota badanmu, kesehatanmu, dan kecantikan rambut. 17. Berusahalah supaya suamimu memandangimu dengan pandangan terhormat dan menghargai kedudukanmu sebagai istri sejati. 18. Jangan engkau membayangkan perselisihan dan perkelahian disebabkan perkara yang kecil-kecil. 19. Hendaklah engkau bertolong-tolongan dengan suamimu dikala senang dan susah. Hendaklah engkau girang hati kalau ia mendapat kesenangan, dan engkau beri hiburan di dalam duka cita. 20. Hendaklah engkau menganggap bahwasanya keluarga suamimu itu adalah keluargamu juga, lantaran engkau hidup dengan suamimu adalah satu badan. 21. Baik benar, wahai putriku, kalau pertalian dan perhubunganmu dengan keluarga suamimu, terutama dengan kedua orang mertuamu dan dengan saudara-saudara. 22. Apabila ada beberapa perkara yang menyusahkanmu dalam rumah tangga, hendaklah engkau menantikan kedatangan suamimu dari tempat pekerjaannya. Yakni jangan lekas-lekas tinggalkan rumah tangga. Kalau datang suamimu, berikanlah waktu istirahat untuk mengasuh sebentar. Kemudian barulah engkau terangkan kepadanya apa-apa yang menyusahkanmu, tetapi dengan cara yang bijaksana dan lemah lembut. 23. Hendaklah kamu mementingkan kepentingan kebersihan rumah tangga dan pakaian. Kalau dapat, hendaknya tetap engkau perlihatkan pada suamimu tentang ketertibanmu yang baik dan yang patut. 24. Sangat besar kekeliruan kalau engkau bekerja memperlihatkan kepada suamimu bahwasanya engkau sebagai barang dagangan yang sangat laku di pasar. Maksudnya, jangan engkau terlalu banyak berhias dan berdandan sehingga serupa dengan perempuan yang diperdagangkan dan tidak terhormat. Yang demikian itu jangan engkau mengira bahwasanya akan menambah kecintaan suamimu atau menambahkan keinginannya yang sangat kepadamu, tetapi yang terang ialah suamimu memandangmu rendah dan hina. 25. Terlampau banyak meminta ini dan itu kepada suamimu, wahai putriku, seringkali itu menyusahkan suamimu, lantaran engkau memberatkan beban atas bahunya, maka suamimu cinta kepadamu karena terpaksa. Cinta terpaksa ini hendaknya jangan ada dalam pergaulan suami istri. 26. Tidak patut seorang istri berulang-ulang memuji lelaki lain di hadapan suaminya, apalagi kalau laki-laki yang dipujinya itu kedudukan lebih tinggi dari suaminya dan lebih banyak pula hartanya. Engkau tentu mengakui bagaimana tidak senangnya perasaan hatimu mendengar suamimu memuji-muji perempuan lain yang lebih cantik dan lebih tinggi kedudukannya, lebih kaya dan lebih sopan daripadamu di hadapan. 27. Kalau engkau telah bersuami, putriku, hendaklah engkau berlaku sederhana dalam perkataan. Jangan terlalu banyak omong atau cerewet, sebab akan menyesakkan dada suamimu dan membuat dia jadi gelisah. Tetapi juga jangan engkau jadi pendiam, tak senang ngomong. Dengan suami ini pun akan menjemukan dan membosankan suami yang kelaknya engkau akan dibiarkannya saja. 28. Wahai anakku,
Jika engkau bersetubuh atau bersanggama dengan suamimu, janganlah engkau berlebih-lebihan memperturutkan nafsu syahwatmu yang akibatnya membosankan suamimu. 29. Janganlah engkau berlebih-lebihan meminta harta kebendaan dunia kepada suamimu. Kemungkinan suamimu akan menyeleweng mencari uang untuk kepuasan nafsumu. Akibatnya suamimu akan menderita hukuman berat karena korupsi misalnya. 31 riwayat bahwa Nabi menjauhkan dirinya 29 hari dari para istrinya disebabkan para istri Nabi meminta harta dunia. Setelah para istri Nabi bertaubat, tidak lagi akan meminta harta benda dunia kepada Nabi, maka Nabi pun kembali rujuk kepada para istrinya. 31. Wahai anakku, hendaklah engkau perhitungkan agar nafsu syahwat suamimu senantiasa engkau gantung antara haus dan lapar, agar suamimu lebih mencintaimu, yang akibatnya cinta suamimu kepadamu kekal abadi. Sesuai dengan sabda Nabi, mulailah makan di waktu telah lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Lagi kata Nabi, sebaik-baik pekerjaan adalah pertengahan. 32. Hendaklah kamu mempahamkan akan nasihat ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya putriku. Saya pernah melihat beberapa laki-laki dapat mencapai kemuliaan yang tinggi dengan hati yang gembira. Seterusnya saya perhatikan bahwa di samping laki-laki itu ada seorang istrinya yang mendorong tetangga ke tangga kebahagiaan dan kemuliaan itu. Artinya keberhasilan dari suami itu juga bisa atau disebabkan oleh dorongan positif dari sang istri. Ditanya seorang bismarok yang telah mendapat kemuliaan yang setinggi-tingginya, wahai Tuhan, mengapa Tuhan bisa mencapai ketinggian dan kebahagiaan? Maka dia pun menjawab, istriku yang telah membawaku jadi begini. Kata seorang ahli filsafat, segala apa yang di dekatku amat elok aku pandang, itu asalnya dari perbuatan istriku. Kata Napoleon, benteng yang setengah-tengahnya ialah perempuan. Demikianlah putriku nasihatku ini kepadamu, dan aku ucapkan selamatlah kamu di rumah kediamanmu yang baru bersama suamimu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.